baik. Ya. Wa habballahu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Dan itu orang yang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada mukmin yang dhaif, daripada mukmin yang lemah. Di sini menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kuat. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menjadi orang yang kaya. Ya. Dan Allah justru mencintai seorang hamba yang dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia memiliki kekuatan yang hebat, kekayaan yang luar biasa. Bahkan pernah kita dengar cerita daripada Buya bahwa pernah suatu ketika Sayyidina Utsman memberikan segala hartanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk sebuah peperangan. Apa kata Rasulullah SAW? Setelah ini Sayyidina Utsman terserah nama baik. Ya, udah nggak dihitung lagi tuh mau dia melakukan dosa atau kenapa. Artinya memang hal tersebut memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan menjadi orang yang lemah. Ya, mentang-mentang kita ini orangnya nggak kuat, nggak bisa ngangkat, wah saya emang nggak kuat. Oh, nggak boleh begitu. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai orang yang tangguh, orang yang selalu bisa ngapain aja. Ketika kita lagi duduk bersama guru kita misalkan, guru kita memerintahkan kita untuk ayo ceramah, biasanya begitu kan, langsung diperintah langsung bisa. Itu adalah orang yang kuat. Segi kuatnya itu seperti itu sehingga dia akan dicintai oleh gurunya. Begitupun seorang mukmin yang kuat itu pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kedua-duanya dapat manfaat yang bagus. Walaupun dia dhaif, lemah, ya, seorang mukmin yang lemah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa ngasih sedekah misalkan, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pun baik. Ya, dibanding orang udah dia kurang beriman, miskin pula, nah itu penyakit. Ya, ada 4 golongan manusia yang dimana 4 golongan tersebut, ya, yang pertama itu dia hidup di dunia senang, hidup di akhirat juga senang. Ya, seperti para anbiya, orang-orang soleh. Ada lagi yang hidup di dunianya susah, hidup di akhiratnya senang. Ya, orang yang seperti ini, orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya daripada urusan dunia. Ya, dia nggak senang di dunianya. Dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang hidup di dunianya senang banget, tapi di akhiratnya susah. Ya, orang seperti ini yang senantiasa jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang-orang kafir. Udah hidup di dunia dia bebas. Ya. Dan hidup di akhiratnya susah. Ada lagi yang hidupnya susah dua-duanya. Udah di dunia dia susah, kagak ada uang, miskin. Dikatain orang, dimusuhin orang. Di akhirat juga dia miskin, susah hidupnya. Ini orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala dan diliputi dengan kesulitan-kesulitan di dalam dunia itu sendiri. Ya, makanya jadi orang mukmin itu bisa dia kuat, bisa juga dia lemah. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi. Ya. Makanya di sini disebutkan wasta'in billah. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap pertolongan itu nggak akan datang kepada kita. Yakin, kita harus memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh putus asa. Ya. Kalaupun misalkan kita mendapatkan musibah, di sini dikatakan wa in asabaka syai', kalau kamu mendapatkan musibah sesuatu, pada taqul, maka jangan pernah katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau seandainya aku melakukan hal seperti ini, maka tidak akan seperti itu. Ini banyak kejadian-kejadian ini yang mungkin pernah Anda bilang sama kita. Kalau misalkan kita lagi bawa motor tiba-tiba tergelincir jatuh, langsung kita ngomong, coba tadi nggak lewat sini, padahal tadi niatnya memang lewat sana. Gara-gara lewat sini akhirnya jatuh. Nah, yang seperti ini nggak boleh diucapin sama kita. Karena apa? Karena ini memang udah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ya,
qadarullah, maka ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ya, memang itu sudah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang Allah mau lakukan hal tersebut. Kenapa kita nggak boleh ngomong fa inna lau, nggak boleh lau, nggak boleh kalau seandainya, seumpama, jikalau, apabila? Kenapa kita nggak boleh ngomong seperti itu? Fa inna lau taftahu amal syaitan, ya, amal syaitan. Karena dengan kita ngomong seperti itu adalah amalan syaitan. Sebagaimana yang pernah kita dengar di dalam sebuah riwayat hadis, fa inna lau taftahu bab syaitan. Ya, karena dengan mengucapkan jikalau, seandainya, seumpama, itu membuka hati kita, pintu hati kita agar syaitan masuk ke dalamnya, sehingga kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kemarin sudah kita dengarkan daripada guru-guru kita. Adapun sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-101, as-sabi', daripada yang ke-7 daripada bab mujahadah. Anhu, diriwayatkan juga oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengucapkan, bersabda, hujibatin nar bisyahawat, ditutupnya neraka itu atau diliputi neraka itu atau dihijabnya neraka itu dengan syahwat. Ya, kita ini kalau misalkan udah ngikutin kepada syahwat, maka kita ini seakan-akan ditutup jalan menuju ke sana. Ya, seakan-akan kita ditutup, padahal itu memang arahnya ke sana. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan juga ditutupnya surga itu dengan suatu perkara yang kita benci, yang dibenci oleh hati kita, yang dibenci oleh jiwa kita. Maka memang kita pernah dengar hadis bahwa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipersulit untuk melakukan amalan-amalan yang indah, amalan-amalan yang membuat syahwatnya itu suka. Sedangkan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tertutup hatinya untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia hidup di dunia dengan syahwat. Ya, dengan syahwat. Apapun yang dia lakukan yang membuat dia senang, maka dia akan lakukan, walaupun itu ada sisi halal dan haramnya, apalagi sisi haramnya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita mau melakukan suatu perkara yang misalkan di situ membuat syahwat kita senang kepada sesuatu. Syahwat itu adalah kecenderungan kita kepada sesuatu yang kita senangin. Contohnya, wah, pengen banget punya motor PCX misalkan ya. Ya, walaupun alhamdulillah udah punya gitu ya. Pengen banget punya motor PCX. Wah, itu motor impian. Maka kalau memang kita mengikut kepada syahwat kita, maka kita akan halalkan segala cara untuk mendapatkan. Ya, pengen beli minuman, aus banget nih puasa, misalkan puasa pengen minum, wah udah dah syahwat diikutin, akhirnya beli minuman, ngumpet-ngumpet minum, pulang-pulang lemas lagi, kayak gitu ya. Pas maghrib ikut buka, kayak gitu. Nah, biasa itu kejadian-kejadian seperti itu, mengikut kepada syahwat. Syahwat itu sesuatu yang dia senangin, apapun itu. Bahkan pernah kita diceritakan oleh guru-guru kita bahwa ada seseorang yang kafir, orang yang dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memiliki magom yang sangat tinggi, yaitu magom kasyaf. Dia bisa melihat apa saja yang tidak bisa dilihat oleh orang. Ada orang yang mau nikah, dikasih tahu itu bakalan nikah tanggal sekian dan benar. Ada orang lagi yang begini, itu bakalan begini, Bu. Terus akhirnya sampai terjadi fitnah di antara orang-orang kampung, sehingga ulama-ulama situ sepakat ngajak dia masuk Islam. Kalau enggak, dia dibunuh. Karena ini fitnah, bahaya. Akhirnya mereka didatengin, ngajak masuk Islam, dan mereka nggak mau. Si orang kafir ini nggak mau masuk Islam. Sehingga begitu pulang, ulama tadi, ada satu ulama yang udah
nggak kuat lagi nih. Ini benar-benar bahaya nih bagi orang-orang kampung. Bisa jadi orang kampung ini lebih mempercayai orang kafir dibanding kepada ulama. Sehingga ada satu ulama yang memberanikan dirinya untuk membunuh si kafir tadi. Dia bawa pisau, taruh di belakang, akhirnya datangin rumah orang tersebut. Begitu datang, assalamualaikum, atau dengan salam yang seperti biasa, selamat pagi atau apalah kepada orang kafir. Begitu digedor, dibuka ya. Sebelum dibuka full pintunya, dia bilang, orang kafir tadi ngomong, itu yang di belakang pinggang yang itu, tolong dilepasin dulu, ditaruh dulu, jangan dibawa ke dalam. Pisau tadi, dia tahu ada pisau di bawah. Nah udah, jangan ke dalam, ditaruh aja di luar. Kalau mau naruh, saya bawa masuk ke dalam. Akhirnya sudah, ulama tadi naruh pisau tadi. Sampai di dalam dia cerita tentang Islam. Sampai selesai dia cerita tentang Islam, bagaimana? Kamu mau masuk Islam? Katanya enggak. Akhirnya ini ulama tadi marah dan dibentak mejanya. Setelah dibentak mejanya, kalau kamu nggak mau masuk Islam, saya akan ambil pisau tadi dan saya akan bunuh kamu. Lalu dia katakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia syahadat langsung. Kaget ini ulama. Ini apa maksud kamu? Di saat saya ngajak kamu dengan baik-baik, ceritakan tentang Islam yang bagus, kamu nggak mau masuk Islam. Sedangkan ketika saya ancam kamu untuk dibunuh, lalu kamu mau masuk Islam, apakah kamu mau masuk Islam ini karena takut? Kata dia, enggak, saya bukan masuk Islam karena takut. Tetapi saya masuk Islam karena saya nggak mau ikuti daripada hawa nafsu saya. Coba diceritakan. Selama ini saya ini pengen masuk Islam, benar-benar pengen di dalam hati saya. Tapi saya nggak mau ngikutin hawa nafsu saya. Karena saya khawatir ketika saya mengikut kepada hawa nafsu saya, maka saya akan jauh daripada kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada saya. Ketika engkau ceritakan tentang surga, ketika engkau ceritakan tentang neraka, ketika engkau ceritakan tentang agama Islam, saya benar-benar pengen di dalam hati saya, maka saya jauhkan. Saya nggak mau masuk Islam dengan syahwat. Tapi begitu engkau ingin membunuh saya, maka hati saya pun membalas ingin membunuh kamu. Karena syahwatnya, saya nggak mau masuk Islam karena di dalam Islam ada orang yang ingin membunuh saya. Maka seketika itu saya masuk Islam karena apa? Agar syahwat itu nggak saya lakukan. Ini orang kafir saja yang menjauhkan dirinya daripada syahwat bisa mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau seandainya dia itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang di dalam Islam lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia meninggalkan daripada syahwat-syahwat tersebut. Maka benar kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya bahwa neraka itu selalu diliputi oleh yang namanya syahwat. Ketika kita mengikut kepada syahwat, maka bisa dikategorikan kita ini adalah orang yang menuju kepada neraka. Ketika kita ikut kepada syahwat apapun itu, kemauan-kemauan kita yang seandainya kemauan tersebut jauh daripada jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemauan-kemauan yang justru menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan kemauan-kemauan yang sifatnya mubah, yang gak ada urusan dengan dunia ataupun dengan akhirat. Kalau kita selalu senantiasa mengejar kepada syahwat tersebut, maka jalan menuju neraka seakan-akan ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita padahal menuju kepada sana. Adapun juga wa hujibatil jannah bil makarih. Begitupun sebaliknya dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ingin melakukan suatu perkara yang membuat kita nggak senang, yang kita nggak suka sama hal tersebut, contohnya nggak usah jauh-jauh, semua yang menjerumuskan kepada kita ke dalam neraka itu semuanya menyenangkan, semuanya menggembirakan. Kalau ibaratnya, kalau misalkan kita kasih contoh sedikit, orang masuk ke majelis ilmu bayar kan? Bayar kan? Enggak bayar. Tapi kalau misalkan orang membuat dirinya senang dengan sebuah syahwat, nggak usah kita katakan syahwat yang buruk, syahwat yang senang aja. Contohnya main futsal.
Ya, ya kalau nanti sudah selesai mondok, main futsal atau di luar pondok, nggak mungkin gratis. Kalau di pondok, alhamdulillah kita punya dia baik ya, mau bayarin. Tapi kalau dari luar pondok, karena kita udah hobi sama bola, kira-kira mau ngeluarin duit buat main. Patung-patungan walaupun sedikit. Kenapa kita mau? Karena kita senang. Ya. Itu urusan yang mubah saja, kita mau keluarkan dana, keluarkan harta. Coba kalau urusan baik. Contohnya baca Quran, bayar dulu. Nggak bayar. Ya. Baca Quran nggak bayar, bahkan dibayar. Contohnya ada orang meninggal, kamu baca Quran dibayar kan? Ya. Baca Quran aja nggak perlu kita keluarkan harta sama sekali. Semua ibadah nggak perlu kita keluarkan harta, tapi kita malas. Gratis kita malas. Tapi sesuatu yang bayar kita mau keluarkan uang. Kenapa? Karena terdapat syahwat di dalamnya, terdapat kesenangan di dalamnya, sehingga kita mau. Ya? Kalau seandainya orang tersebut memang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka paling tidak dia akan menjauhkan dirinya daripada sebuah syahwat. Tapi tidak bisa dipungkiri orang yang hidup di zaman sekarang bisa dikategorikan 99,99% itu akan ikut kepada syahwat.